Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para ulama, para masyayikh, utamanya guru kita Hadratal Mukarram Sahib Al-Fadilah Kiai Haji Sulaha Syarif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa matta'anallahu bituli hayatihi fi sihhatin wa afiyah. Jajaran pengasuh Majelis Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, si ampone bekelen gela ampone sebut beserta keturunan-keturunannya. Semoga beliau-beliau semua sehat, panjang umur, dilindungi oleh Allah, teka hajat, soki, keturunan-keturunannya menjadi orang separat juga Allah, tersantrena oleh ilmu manfaat barokah. Yang saya muliakan dan yang saya hormati sekretaris khusus, sekretaris pribadi Ketua BBNU Kak Dinto, salah satu tokoh muda. Saya mulai lambat boleh senang jak saking ring bini kabin ya, jak bah laki kan jeruk minum jeruk. Gus Gopong Gufron Siraj, moga beliau sehat, panjang umur, teka hajat. Yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir, yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni, gula tak teka gila sesambutan. Beliau bilang, kami tetap apapun yang terjadi tetap alaksana agia. Apa-apa? Karena beda pesan dari guru, selama pun tukak dinto badah, maka Ikatan Alumni terus kutu badah, maka tak bajar. Tina tak kira bahaya. Para muslim, musyrifah, muallim, muallimah, pengurus pondok pesantren Kiai Syarifuddin dan segenap panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka Haul Akbar Kiai Syarif dan para masyayikh pondok pendiri pondok pesantren Kiai Syarifuddin. Kita doakan beliau-beliau malarmu kesetejane patengkia pangkat. Ya junna Allah kaula ajunan seteja kengi ngabarokana. Seteja santri aktif, alumni, simpatisan, para undangan, rahimakumullah wa as'adakumullah. To the point. Tak mina bincang lancang karena waktu Ambon pukul 11. Kaula yonceng ben panitia jam 7. Ada WA-nya, saya masih simpan jam 7. Awalnya jam 9 dirubah.
Mohon maaf Kiai, bukan jam 9 tapi jam 7. Gula on time. Keng terjebak macet langsung gula jareng jepon setengah 10 au boleh. Entar karo compon kakak Pak Mansur Hasan, entar gula pas debak kakak dinto. Alhamdulillah jam 11 burong ke. Tapi ketika saya masuk ke ruang tamu barusan, saya memberitahu kepada seluruh yang menemui saya yakin bahwa Kiai Syarifuddin ini adalah waliyun min auliyaillah. Kenapa? Bisa merubah waktu. Maaf, bukan waktu ini, bukan. Saya punya cerita unik. Yang ngundang saya ini Gus Darwis dengan beliau. Berapa tahun ya? Ya, hampir satu tahun yang lalu. Ngundang saya, waktunya sudah ditentukan. Akhirnya terbentur dengan kepentingan pribadi saya. Saya harus memondokkan putri saya hari ini. Saya telepon Gus Darwis, bisa enggak dirubah waktunya? Enggak bisa. Saya yang nginden untuk mondok di pondok itu sudah 1 tahun. Ikut ujiannya sudah 1 tahun. Uang masuk alhamdulillah sudah 1 tahun. Dan ternyata sama-sama tidak bisa ditunda. Di sana tidak bisa ditunda, hari ini harus masuk. Di sini juga Gus Darwis bilang tidak bisa ditunda, harus hari ini. Saya bilang Ahad saja, Minggu saja, tidak bisa. Dan ternyata yang undang saya tidak hadir sekarang, ada di Mekah. Alhamdulillah, saya tidak bisa ditunda, ternyata Gus Darwis hadir. Mancer tetemu aku laku. Tapi apa yang terjadi? Belum ini, masih belum cerita, belum finish. Ini baru koma. Akhirnya saya bilang pada anak saya, nak, mondok di pondok lain ya, coba pilih. Abang tidak bisa ngantar kalau hari Sabtu. Saya ngantarnya hari Ahad. Sudahlah semuanya, pondok di mana-mana sama. Tidak. Repot. Bagai makan buah si malakama, tapi saya tidak mau berpantun. Biar orang-orang tidak bilang cakep. Akhirnya apa yang terjadi? Ada orang saya, donatur saya di pondok saya pribadi, tahu-tahu sowan sama murabiannya. Di sini akan ada orang yang mondok. Siapa? Anaknya Ki Muslim. Oh iya. Tapi ada permintaan. Boleh ndak masuk hari Ahad? Boleh. Allahu Akbar. Jadi saya langsung, Kiai Syarifuddin ini adalah waliyun min auliyaillah. Terus saya tadi bilang, saya masih disuruh duduk di sana. Mohon maaf, saya langsung mau ke sana. Kenapa? Saya ingin tahu manakib beliau seperti apa. Dan ternyata sudah disebut dan ditambah lagi oleh teman saya, diulang. Ini sama-sama tidak berani sama saya. Saya tahu rahasianya, dia tahu rahasia saya. Dan sama-sama sudah berjanji tidak akan saling membuka. Karena dulu satu kawah candra di muka di pondok pesantren dulu jadi Python Probolinggo. Ternyata beliau apa? Oh, drone. Jak mak cek di sana neng. Lam, saya bilang, Lam, apa beliau ini, Lam? Punya kehebatan apa keistiqomahnya? Ternyata beliau menjelaskan, sholat jamaah ya, sholat jamaah. Oh. Yang jelas saya tambah lagi, khidmahnya kepada umat. Jadi sholat jamaah dan khidmah kepada umat. Tadi disebut dari sekian keturunannya, jadi kiai, pondok pesantren ini, pondok pesantren ini, pondok pesantren ini. Itu semua adalah hasil barokah dari almarhum Kiai Syarifuddin. Kalau kita ingin mengetahui dan kalau kita ingin mengetahui manakib dari seorang kiai, sudah tenang, walaupun tidak ada ayat.
Ya sebentar, saya lebih butuh ini. Air sudah diminum mulai tadi. Kan tidak etis masa minum berdiri. Saya tidak mau untuk duduk karena banyak kiai. Saya bukan siapa-siapa. Dengarkan dulu. Ketika kita belajar bagaimana sejarah hidup dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, guru besar dari Kiai Syarifuddin, kita takjub kepada karomah-karomah beliau. Kita jangan hanya titik takjub di karomah-karomah beliau, tapi kita harus cari tahu bagaimana perjuangan beliau. Jadi yang menghasilkan santri-santri wali-wali sampai sekarang, produknya sampai 100 tahun, 1 abad, Nahdlatul Ulama sampai sekarang tetap bertahan. Itu ada apa sih sebenarnya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan? Apa perjuangannya? Bukan hanya titik di karomahnya. Sama dengan Kiai Syarifuddin. Jenengan semua tadi takjub, jadi kiai, punya pesantren. Itu semua karena barokahnya Kiai Syarifuddin. Nah sekarang harus kita cari tahu bagaimana perjuangan Kiai Syarifuddin sampai melahirkan generasi-generasi unggul sampai seperti ini. Di pemerintahan ada, di pemerintahan ada, banyak di pemerintahan sudah disebut tadi. Tadi sudah disebutkan oleh Kiai bahwa ada framing sekarang Kiai morok, corok-norok ke politik. Saya ingat dawuhnya Gus Yus dulu. Di ceramahnya ada sekarang di YouTube ada. Katanya Ki Wahab Asbullah itu juga pernah ditegur oleh saudaranya. Nggak usah ikut-ikutan politik, marah morok baik. Tapi katanya Ki Wahab Asbullah, gimana? Anjir bisa morok, kamu itu bisa ngajar karena barokahnya politik. Andaikan politik ini tidak stabil, maka kamu tidak bisa ngajar di pondok pesantren. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Ghazali sudah pernah menyatakan dalam kitabnya Al-Mulku wad-Din Tau'aman. Jadi kekuasaan dan agama itu adalah dua saudara kembar. Ad-Dinu aslun, agama itu adalah pondasi. Wasultanu harisun, pemerintah itu yang akan menjaga agama. Wa mala aslalahu famahdum, kalau pondasinya tidak kuat, agama tidak kuat, pesantren tidak kuat, hancur. Tapi wa mala harisalahu fadai, tapi kalau tidak ada yang akan menjaga pesantren, fadai, sia-sia juga. Yuk kita sekarang main-main ke Mekah. Di tanah Hijaz, di Mekah, ulama-ulama kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang bingung. Kalau dulu kita bisa sowan Sayyid Muhammad, kita bisa sowan Sayyid Ismail, Syekh Ismail Az-Zain, kita bisa sowan kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, dengan mudahnya kita bisa sowan. Sekarang dibatasi. Kenapa? Karena situasi politik. Andaikan Indonesia ini kiai tidak terjun di politik, jangan salahkan kalau banyak orang tidak bisa sowan pada kiai-kiai. Ya kan tidak mungkin terjun semua. Pada saya morok, pada saya terjun. Itulah tidak remuk saya ngoda. Masa bangun caki bagong begitu. Allahu Akbar. Cek janggolan. Tapi memang sebutannya memang ya kiai. Sebut Kiai Bagong begitu. Ya Allah. Ya, sama seperti beliau. Beliau morok, Ki Sulaha morok, kan begitu kan? Jadi ada yang keluar untuk menjaga agama ini. Oleh karena itu, buleban sampean ngereng, Indonesia ini gak aman nampon. Indonesia ini gak nyaman. Gak dintotoreh, buleban sampean jangan merubah apa yang sudah menjadi dasar-dasar yang diletakkan. Si ampun lambak kak dinto ben founding father kita lambak ampun diletakkan Pancasila dan lain sebagainya. Kak dinto coba ubah malih bulu terus aman, sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Amin. Kita lanjut pondok pesantren kak dinto. Ki Syarifuddin semangke ampun disebut manakib. Nika beliau sudah wafat lama, tapi beliau ternyata masih hidup di tengah-tengah kita. Betul. Kedengakin, semua orang itu mati,
Wahlul ilmi ahya. Orang yang punya ilmu itu hidup sampai kapanpun. Mangkana bulan sampian nih kepada Rabu mentero dia aja nyari jalan lain. Fafuz bi ilmin wala tatlub minhu badala. Ayo mun gengjan nyari terus terkireng untuk nyari lebat ilmu. Wala tatlub minhu badala, jangan cari yang lain. Monduk sampian ke pondok pesantren Kiai Syarifuddin. Monduk kagak dintok. Gengsenga ulama tora katre santri semonduk kagak dintok. Ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan 3 hal. Al ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin. Wajib nih. Ilmu itu bisa didapat dengan cara kita lapar, jangan kenyang. Wa dhullin, harus hidup sederhana. Mangkan ning podok kan itu kan hidup sederhana. Kayak Nabi Isa, semua tempat jadi kasur. Jeding ngidak, dak on dak ngidak, malam mon etabang keamanan genteng dadi kasor lam. Tenang ndak akan saya buka lam. Dak on dak dadi kasor, genteng dadi kasor, jeding nyaman ini gitu. Jadi gue berkesimpulan ternyata bahagia itu tidak harus mahal. Jeding bisa bahagia. Siapa itu? Santri. Nabi Isa kan itu para Arabu bila ditanyakan rumahmu mana, Nabi Isa jawab rumah saya ya Allah paling luas. Di mana? Di bawah langitmu. Pokoknya udah langit cuma nabdina. Kasurku itu paling luas. Di mana? Di hamparan bumimu. Di mana ada bumi itu kasurku. Jadi masih gede. Itu santri yang tidak pernah mondok tidak tahu ini cerita-cerita seperti ini. Betul? Saya kakanan apa yang dimakan santri dulu entah sekarang apa? Fiddarkil asfali. Kerek. Benih fiddarkil asfali minan nar, orang-orang munafik. Tapi santri itu yang dimakan adalah fiddarkil asfali minal kendil. Rek nikmat dia pakai kakan keren. Ya Allah. Ada bahaya. Nyaman itu kan. Mak sehat ya. Kuluman kene sana tadi alumni, mak sehat ya. Makin juga ada air minum mineral ya kemasan lambak merek pet. Ya Allah, apet dibuka anganga wah. Bisa kayak taburi. Padahal itu jauh loh dari konsep kedokteran. Iki kan? Jadi berat orang nyari ilmu zaman nyaman, jangan senang orang nyari ilmu kan itu. Jadi lapar, wadullin, abah nikah kutu siap enak, wa mihnatin ujian cobaan. Dia berdering luar apa mak modok bentak nyaman, jatah nyaman, mau nyari nyaman jadi kodok. Makan bidang apa hekota penjara suci. Salam hari liburan bah nggak tahu selamat datang di pondok pesantren bah ngocak aduh ledepak ke pengapes salah ya gila cerita kita dulu ya apalagi mau liburan ya Allah paduan keluar dari neraka masuk surga ya Allah penanggalan tinggal 10 hari ya tinggal 2. Tapi itu semuanya berbuah apa? Berbuah guleban sambian jadi orang saya di masyarakat, yargai di masyarakat, happy ending, nyaman di budi, nah betul. Terus ada orang bilang nyari ilmu ini gampang, ini mah beda gampang. Walau kana kasbul ilmi ashala hirfatin, lama kana du jahlin alal ardi fi hadzal zaman. Andaikan mencari ilmu itu adalah sesuatu yang mudah, tidak akan ada orang bodoh di bumi ini.
Jaring si putu punyaan ban semeter. Berarti kan berat nyari ilmu. Bisa ku gampang. Larang ya. Ya, kalau sebab tahu nak umik, kelak apantun morok ngane aku berat penyakit. Dan santri sekarang baru mondok 3 tahun sudah merasa hebat. Betul. Coba tadi di Manakib itu. Berapa pondok doang. Aku guru ke berapa kiai ke Syarifuddin. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Bitong bah berapa tahun? Mata wali ya. Wali. Mengguluban ambian, mata teti wali murid. Nah, kalau kadernya. Aduh ya Allah. Sampai saya ingin mengenang guru saya almarhum Ki Haji Hasan Abdul Wafi, karena tadi menyebut Somberanyar. Ki Hasan Abdul Wafi dari Somberanyar pada keturunan Ki Zubair. Ini berarti satu rumpun dengan pondok pesantren ini. Kiai Haji Hasan Abdul Wafi sengarang sholawat Nahdiyah kita, Nahdlatul Ulama yang kita baca-baca itu, yang digubah oleh Ki Muhyiddin Abdul Somad pakai lagu. Gak bisa karang Ki Hasan Abdul Wafi, alim, alama. Beliau ini kan sampai ada bu, saya ini andaikan saya ibu bejeng nambah jon alim, mbah ngak gitu Wafi ki ada budaya, bae ngangkok bae ngak apa ya. Betul. Ayo kasih semangat potra-potren sampean. Yang bian selaku wali santri jak sekut curhat. Banjak minta kirim menolong, cong. Watang tepu tak hasil setia. Banjak minta kirim menolong, cong. Watang padi akan pereng. Jangan sampai anak kita tahu masalah kita. Kalau anak kita sampai tahu masalah kita, kudu tak kira pernah bentar. Saya sangat setuju sekarang ada pondok pesantren yang membuat satu aturan santri baru selama 41 hari tidak boleh dikirim. Seorang mohon maaf, Bapak Ibu, siniser ke kiai ben ke pengurus. Pernah kirim nangis boleh. Keamanan aja ke berpojok tak kau guru. Betul. Curhat nih ya. Gak pernah boleh. Kirim boleh. Nangis boleh. Coba aja kirim 40 setengah. Insya Allah kau ampun seken. Keni lagi ya. Si lucu napa? Montuk oleh dua temu le kering le koni. Kering ekoni tak langkong gak dinto jareng sakit ekoni aduh saborang aturan pesantren tidak memperbolehkan mati ya tabah mau caper mati ya pun sampean bukan begitu, kami tidak kejam ini sampean biar tahu itu sakit karena tidak betah, tidak kerasan. Ini sudah ada poliklinik, ada kulit tanggung jawab, tak bisa ya pocur ke pakai kiai sabar, mau pakai kiai tak sabar, muka pun tutup tibi. Tidak nama ada. Nyaman dari sebakat dah budi ni, bangunnya muka pun tutup. Tak apa ano, padam muka aku kiri, muka apa? Muka sabar. Ayo kerjasama, lagi. Mohon, senomor 2 yang akan saya ingin katakan. Para Rabu Sebetan Gulamul Yakin dari Manakib, dari beliau, dari Kiai Syarifuddin, Gula berani menyatakan bahwa kunci sukses beliau itu ada 3, sebagaimana pernah disampaikan oleh Sayyid Abdullah bin Alawil Haddad. Asya'nu kulluh fi islahin niyah wat tawiyah wa husnid dhanni billah. Kesuksesan itu keseluruhannya itu tergantung di 3 hal. Apa? 1, memperbaiki niat.
Dua, menjernihkan pikiran ban ateh baca ikhlas saungku. Tiga, wa husnudzanni billah, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nika ilmu orang wali-wali dimin. Kula ban sambian nika mun niatan mun tak bisa tak bisa. Man asyraqat bidayatuhu wa asyraqat nihayatuhu. Mun bagus wala bagus di budina. Yakin apa buntan? Coba kita hadir di sini kan punya motivasi. Kalau tidak punya motivasi tak kira dapat sampai. Buat apa wong ini aturan baru ini? Jepon haul di mana-mana makin besetong, betul? Gelakan sudah disampaikan itu. Makin besetong. Mun tandi motivasi kula sampean tidak punya keinginan kuat, buat apa kita hadir di sini? Tiga, ceng menceng. Dari terowongan tahun nah. Allah, ceng menceng. Allah, mun tak kengen di motivasi. Ana macam macam. Jago tak leso. Jago leso. Tapi saya punya motivasi nama Musleh Adnan dengan Pak Mansur Hasan ini kesetong Pak Bri gula. Syakik abana ummina pada. Kula matora. Pak Mansur Hasan bin Musleh menikah bukan siapa-siapa, bukan turunan kiai. Anan ring tani asli bin Sin Sad. Apa gula tani? Embu gula tani. Keng emba gula bani kalamba lebur kepada masyayikh. Embu gula lebur kepada masyayikh. Bahkan tanyakan sendiri pada kakak saya ini. Ibu saya itu buta huruf. Asli buta huruf. Oleh karena itu saya bilang, betapa hebatnya ibu dan ayah saya yang buta huruf bisa menjadi muslim. Bisa menjadi Pak Mansur. Dan gula lembek kira. Bisa muslim. Pikir-pikir bisa menjadi muslim di atas nama muslim. Udah padahal muslim lah tukang bentang. Lah ceramah di mana-mana. Letak ngitek magi ajar sama ibuan orang. Bisa. Ibu saya ngitek todusan, tak ngitak mun habis keberberingin ya masih. Keberberingin menolong bila tanya aki keberberingin. Bah mak sambian boleh buci. Engki. Napa mian foto napa? Puntan. Tore itu aki ban gula. Minta napa mian? Puntan. Nah apa saya minta? Nah anak jadi orang yang berat juga Allah. Embo gula ni kebur lebur nah. Kan makanan khas Jember itu yang tidak bisa hilang apa? Tempe dan tahu. Lidah saya ini sudah tidak bisa dirubah. Pakai depak ke Pamekasan pakun nyari tahu dan tempe. Ibu Rina kok Joko tak pati, makan tak pati kufu dan makan kufu ni mukafaan ni bener lah kan. Kena berbaya tokar melon. Saya disetak pati ndak ke tempe tahu dan sayur di na tempe tahu sayur tok. Ni kamu nak melihat tempe itu ibaki gak kita tangkap. Bada geledek rosak, mikirin orang mun. Sepentai pesen mun lo nikah. Pak Mansur ni, kau minta pesen nak. Kemain apa bu? Geledek orang rosak. Benia bandibi, geledek orang rosak. Mun bada dengan rasanat, mak lebur kelampian-lampian bocing. Lebur engki. Kedalam asalen bekir. Tetijan gula ki Syarifuddin kayak itu kenapa menjadi orang sukses? Kiki ni kan? Nggak nikah orang. Teti pun gula ban sambian terus teti nak foto ni kemulja. Gimana itu? Senang nang melolok. Betul. Khidmah kepada umat. Man khadama khudimah. Siapa orang yang khidmah melayani kepada umat. Suatu saat pasti anak-anak kita akan dilayani oleh umat. Amin. Lelah biasa, nyaman gula ban sambian kan naman makin. Buan nak foto gula ko. Ya ini sudah. Ke Syarifuddin naman. Buan dekat itu. Pesantren. Dan perlu diingat. Niat yang seperti ini berat loh Pak. Niat itu bukan hanya niat, tapi lakok, aksi, action. Sama seperti saya dulu ketika melas di pondok pesantren Nurul Jadid, karena saya bukan sering, saya cetak gerem, ini kesaksian. 10 tahun gue cetak gerem, ngakan dari kamar ke kamar, sesekut makan ini gue nyaman Ustadz Abdul Somad, maka gue mator, maka gue kumunan di santren, jeur nagak ditoi tanggung aban gue mangken, pada santren orang langkong 1.500 minggu tanggung makannya. Hijau gue lambak lapar. Maka santri gula tak boleh lapar.
Tapi maaf, nikah bola gula bukan siapa-siapa, karena gula menikah turun siapa-siapa. Oleh karena itu, mulai semakin panjenengan tore teroni rona terolia barokah nagi Syarifuddin. Amin. Gula nikah magi benih santren makin melo barokah nak. Alhamdulillah nikah gula bekto bahyoba. Benih bekto gula siap pidato, bekto na anak bajar muntuk makin ternyata bisa diundur besok. Alhamdulillah barokah nagi Syarifuddin. Kalau sama orang luar saja sudah dapat barokah, apalagi santri-santrinya. Yang mohon maaf ada kebiasaan manusia. Al-alim kal Ka'bah. Al-alim kal Ka'bah. Baru baca bang. Jadi orang alim ni kepada depan Ka'bah. Ini ring jauh datang, yang ring semak pada apa? Orang alim itu kan rata-rata besar di luar. Gula mungkin ini untuk boleh berangkat gula. Oh bakun oleh barokah nagi Syarif, bakun oleh barokah nagi Syarifuddin. Gula be. Padahal gula beli santren. Kayak mau biasa. Kalau santren montok di mana? Di Syarifuddin. Darm, iya montok. Betul. Ka'bah itu dari jauh-jauh datang sampai ajual Sabah turun antara Ka'bah sama-sama Taisan pun jauh-jauh berharap 24 jam mon paroning nang masjid sama-sama tenang ki udah laku. Pondok pesantren juga begitu. Mohon maaf yang dekat-dekat sama pondok pesantren, kata Bang Napi, waspadalah. Kenapa? Karena barokah itu biasanya meloncat keluar, karena datang kebiasaan. Salah tak adukung bagi ngiro. Viral. Betul Banda? Betul. Coba ini kemana kamu cak saking ngadukung ini kemana dukung Masya Allah benikun barokah di ngairan begitunya barokah mun semak ke kiai bi kiai wakun cok santri air buat nah masuk ring-guring ke bentuk tak ada nyaman tapi jaring roknya lah salam Allah. Malah kadang-kadang mohon maaf sekali lagi mohon maaf sampai ada tetangga yang bilang jamun tuk dinna disah apa pun tuk dinna padahal jadi tetangga dinna sudah biar bahaya. Saya ingin memberitahu, wallahi tidak ada yang laporan, tapi yang saya nak bantah. Lejaya, perkara tepak meliambu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam barik alaihi. Icelep dewa kana ibu jaya sana. Ngana melihat rasa rakendu. Kelangkong. Tapi ini kalau tidak disampaikan, ini jadi unek-unek. Kenapa para Rabu? Apa ini mulai saat ini? Apa hanya terjadi di pondok pesantren ini? Bukan terjadi pada masa Nabi Muhammad. Sampai pindah ke Madinah. Lu kayak ngarap pada ini. Cik Mekah ada saya dukung sekali. Padahal tempat lahir beliau, tempat hidup beliau, marganya di sana, lahirnya di sana, komunitasnya di sana. Lu tangkap ke Madinah sampai mau masuk pernah gagal mau umroh kan begitu, pernah gagal mau umroh. Betul? Masa orang lahir pada Rabu di sana di Mekah mau masuk ke Mekah tidak diperbolehkan. Jadi memang itu sejarah itu akan terulang. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwa sejarah yang ada dalam Quran itu tidak hanya terjadi pada waktu itu, akan terulang sampai nanti di akhir zaman. Para Rabu sebenarnya belum yakin
Jadi gue matur waspada. Sudah 37 menit. Tinggal 3 menit. Ante hello. Saya nang. Ini monitor sakit, saya yang bahaya. Saya mau pindah masih. Jangan janjin baklaku. Ya kan benih salah saya. Jadi mohon maaf, bukan tidak mau ramah tamah Kiai, tapi saya ditunggu sudah. Di Bulu Geding. Sebab kan sepenting hak begitu. Kan oleh tak luang. Sepenting berkat pada Kiai. Malah jelas yang entar ke pengajian. Tak kau esan kuan noro, walan bini tak noro. Ikan ngertem ya. Pon, lanjut Ki. Terus niat pikiran husnudzon billah. Kak dinto boleh yakin pondok pesantren kak dinto mulai dari awal. Ni ke benih andi bentes andi pesantren. Benih keng punya obang benih. Keng yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Saya itu sampai sekarang menyaksikan bahwa dan sudah mengalami sendiri bagaimana dahsyatnya yakin. Husnudzon billah. Ya kan kita memang sudah diberitahu oleh Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Engkau apa jangan sangka nanti kamu mau jaga bagus, kebagusan. Mau jaga coba. Contoh, mohon maaf, jangan tersinggung. Saya nggak montar jalanan keluar dari Roma bah beda olar. Jak berangkat tak kira sukses. Ya tak berangkat. Tak sukses. Cuma tak berangkat. Ya pun Abu Yazid Muhammad, siapa orang yang yakin bahwa ada apa innahu lam yabda, berarti kita berangkat. Jadi kita berangkat. Jadi boleh bersambian husnudzon billah. Yakin ada Allah. Jadi pesantren itu Masya Allah. Pesantren itu rata-rata punya bank danamon. Danamon nemoh. Danamon bedah itu nyaman bank danamon. Maaf saya nyebut bank, yang bank ini maksudnya bank danamon bedah. Jadi kiai ini pengasuh pesantren, pas ternyata pesantren yang banyak, ayo sudah bangun, bismillah, ayolah pondasi bangun, bismillah, iya deh, bedah. Kuna pun yakin, benih kayak ngandi besar. Ini kan? Ya pun ini tanah baru ya. Ini perluasan, jalan di perluasan. Walau ada apa lorong. Hari mau bagi itu ke lorong tak ada. Ini ke pesantren, sakten orang. Sampai ke lorong ya. Allahu Akbar. 3 hektar. Allah. Hari ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menolongi Allah itu tolong benar Allah. Kamu memperkaya pribadi, sek enggak? Ongguan ya, otiaki mendapat itu. Buktikan dulu. Rasa itu kan tidak bisa dibicarakan. Rasa itu memang harus dirasakan. Rasa aki kan loh, boleh temu. Mungkin ngiding dari cerita, itu apa? Udah orang akabin mah ngocah, nyaman akabin. Jawabnya stop, tuh lihat akabin. Menurut nanya, nyaman akabin? Nyaman. Ngapa? Saya apa? Rasa mau dibahasakan, tak bisa. Kati kiai kali itu mungkin, mak bisa bangun. Tak gini, kentu nggak bisa kenapa? Munjan kabar tu milian. Oleh gak di mau bang? Dia tak gini, kediri apa? Itu pesantren itu pesantren. Nanti itu mau dana dari timber. Pak kita yakin ya? Yakin. Danamon bedah. Mian nih kan? Ikatan alumni jago takok. Karena mian nih guru ke kantor nih kan? Tapi nih kapan luasan mian tenang. Gue nanti 2 lagi tek. Di anak berapa? 2. Tanam buah boleh. Makanan apa ke? Lo. Apa gak bahaya tak?
Bang Oja, makan apa? Ya Allah. Pada pangeran. Orang timin kan tuh putrana banyak. 12, selekor, terolekor. Mantan ketua PCNU Pamekasan, Ki Hamid Manan, telolekor. Umi Setong. Dari Sampang kan? Ajunan sana bang, saudara tanah. Nafis. Kaya mapahbis sila malim kapit. Hari parlogier ya. Rambian usah beri oning ya. Pokok nafis. Lepas lim alim, sabuntok nafis. Allahu Akbar. Ummin ajunan luar biasa. Luar biasa. Yang gue pernah tanya pak, seorang pak tak bisa. Jaipon si awirit meninggal mulai lemah sampai kol senap pergi. Mulai dari kol 11 malam setorona kol 10 siang. Babi ini selain bah ngocak sobung segembangan. Allah ya Abdurrahman Nafis, Ki Holil Nafis, Nika Nafis, aduh Nafis, jom malam-malam bah matur ke beliau apa kunci suksesnya Kiai? Ibering oning gula kebala ke bini bang wah rolem alem putra anjaan awirit mulai di kol 11 malam toron kol 10 siang. Bini gula ngocak mbian we Allah bro. Ya gue udah tahajud telo salam legawat. Tahajud telo salam legawat saling ngiding turun kol sewolo bah pelengan kepi bang ucap bodrek pelengan ngolah pelengan ada iya begitu pada mulai jongkok meningat banyak menurunkan kiai. Saya tanya, apa wirid? Jaipon dari tahajud, pah talen sokon dikit talen. Talen ketiak, malah tak au bersela. Nika sopu Jaipon dari tahajud sampai sopu, kento tuntas khatam salawat nariya Pak Ibu 444. Wah, namunnya. Tadi makin ni mau sema. Benih apa maunya nak? Dia tak kira apa je namun aku. Lo ngani ketiki. Kati wana apa guluban sambian makin menikah. Tinggal bada harapan kun kari setong. Tapal tak bisa. Mon tapat cekut je. Ngede mundur kan tapat loh. Makin nasi tapat ngakana mundur. Kayak guluban sambian tapal tak bisa. Yuk makin odin. Napa? Hubungan kuatu taluk ben guru. Sambungan ke guru. Ni kata orang banyak kuat makai abah dah tak bisa apa manar muka ngaul lia barokah dah tak apa nak para guru paham lampu dah si majalah masolap ke gula kaya alhamdulillah oleh dukungan lampu muak gula berkemapan ya kelur lah walan masuk YouTube lampu ini tidak ada apa-apanya sound system gak sedap buat mana-mana makin nyaman dengan ini tidak mana-mana montek sampung pun saja di selok guru selalu tampil di belakang layar wah tak sebut sekali ada sebut sekali aja ada sendak di mana disebut makin bulan sound system nyaman lampu laudi kapil keropai ke diesel. Adakah yang berpikir bagaimana dieselnya? Tidak ada. Solarnya ada? Tidak ada. Apa? Polan Laudi santri sekarang itu banyak begitu. Ketika sudah menjadi orang hebat di luar, rata-rata lupa kepada gurunya. Mahal. Lupa sama gurunya. Bahkan kadang-kadang lebih peduli kepada guru-guru di YouTube. Ustadz-ustadz di YouTube yang sanadnya tidak jelas. Betul? Karena kiai tidak bisa ceramah, tidak sehebat itu, akhirnya hilang. Kisulaha pada ia jepin. Pak Bolor mikir ustadz, guru yang ada sekarang.
malah lebih bahagia dan lebih mengunggulkan guru-guru di luar gurunya sendiri, maka ilmunya tidak akan pernah bermanfaat dan barokah. Kalau tidak percaya, buktikan. Jauh gua anda. Guru dimin gak ditawar Rabu ta'zim mah ke kiai, masya Allah. Coba lihat sejarah Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu rata-rata santrinya jadi wali. Kenapa? Khidmah ke kiainya. Kiai As'ad Syamsul Arifin yang satu keturunan dengan kiai di sini. Kiai As'ad Syamsul Arifin itu ngaji lebih banyak suruh ngurusi bangunan Jepon. Jepon di Muksid Ghazali itu. Kan iya. Ki Zaini Munimi pengaji, Ki As'ad Ibn ngurus bangunan. Wah, di najik tengki. Nah, karena apa? Dulu itu para santri tidak banyak tafsir, tidak banyak takwil. Jadi kalau ada perintah dari kiainya tidak ditafsir dan tidak ditakwil. Tekstual, tidak kontekstual. Dulu itu kalau diperintah oleh kiainya, satu contoh di Madura katanya ada kiai sepuh, saya tidak berani menyatakan ini siapa, saya karena tidak hidup di zamannya. Ini nak punyai katanya ada keperluan ini, beli ini di pasar ini. Kuda saya bawa, ternyata dibawa, tidak ditunggangi. Jadi ya tonton. Pulang juga begitu, ditegur oleh kiainya, loh ini tidak ditunggangi. Enggak, kenapa? Maaf kiai, maaf, takut su'ul adab. Su'ul adab itu kalau tidak disuruh. Kamu sudah diperintah oleh saya. Iya jenengan tadi bahasanya bawa benih tompa. Coba kalau santri sini ada Gus bilang, ya kok meliaki rokok edina tang sepeda sambil aleng-leng dobak ke pasar Lumacong, aleng-leng dobak ke pasar Lumacong, para tak ada bensin mulai bang dan kian damaro karena tanya ki meledim maban itu ditafsir. Satu, engkau esoro. Dua, kiai tak nyebut surah meletuku di mah. Hari ini tafsir dia kok saya tak tahu. Kelak kiai tak nyebut jak meletuku di mah. Telok kiai tak nyebut berapa menit. Kan terserah kau. Hari ini sih membutuhan dah. Rapai kok. Rapai. Malah mohon maaf sekali lagi mohon maaf, orang yang dekat kepada kiai berhati-hatilah. Kenapa? Barokahnya besar tapi balaknya besar dia. Moncek canggolang sok masuk ke dalam tanpa pamit, nyambi mobil tanpa pamit, kadang-kadang lebih gawat ketimbang kiai nah. Pola naromasa supir kiai nah. Marara lora senyar anyar repatako ke supir kiai nah. Karena supir adalah kepanjangan tangan kiai nah. Jadi mun mobil keluar pakai kun ese supir nak kena santri mancung gapi. Bah ngocak areh menang kau. Halo, waspadalah. Tapi ada yang lucu. Mohon maaf, ini jangan ditiru deh. Ada yang lucu. Bila ada anak yang di sini dibully karena bodoh, karena tidak punya apa-apa, dan bukan putra siapa-siapa, atau bahkan dia tidak menjadi apa-apa, ternyata setelah keluar dia menjadi apa-apa dan siapa-siapa. Tapi orang yang sudah merasa lebih kiai daripada kiainya, ternyata tidak menjadi siapa-siapa dan tidak apa-apa. Sayyidina Ali pernah menyatakan, orang sombong itu gara-gara 3 hal. 1, OKB, orang kaya baru. 2, pejabat, bisa-bisa sombong. 3, orang yang dekat dengan pejabat.
Kadang-kadang orang yang dekat dengan pejabat lebih hebat dari pejabat. Tapi kalau ini tiga ini tiada, jadi pejabat tidak sombong, dekat dengan pejabat tidak sombong, OKB tidak sombong, berarti itu imannya sangat luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lah, 1 jam kurang 7 menit. Lah. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai Sulha, terima kasih para yai, pengasuh, majelis keluarga Mengasuh. Saya yang bukan siapa-siapa dipercaya untuk ceramah di hadapan para kiai. Mohon maaf kalau banyak salahnya, karena saya orang yang sangat bodoh, tidak tahu apa-apa, tapi keberanian saya hanya yang melebihi ilmunya. Tadi makai canggolang saborana. Keng leda remo jak lesoro. Jadi kalau nanti ada salah, jangan nyalahkan yang diundang, tapi nyalahkan yang ngundang. Ya kenapa ngundang? Ya wong sudah seperti ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga jenengan semua sehat, panjang umur, semoga hajat tercapai, anak-anak jenengan yang ada di sini ilmunya manfaat barokah, dan pondok di sini semoga terus barokah, melahirkan tokoh-tokoh besar dan melahirkan orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.